kita melihat ada terkesan turun kasta secara perdebatan ya. Tapi yang diperbincangkan di netizen yang apakah secara marketing politik menguntungkan bagi Dharma Kun. Kita tidak melarang orang untuk memainkan narasi-narasi yang cukup berbeda, receh, tapi jangan recehnya aja. Program Tribunnews on Fokus Tribuners hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda terkait Pilkada 2024 Tribuners. Tema diskusi kita hari ini bagaimana melihat atau mengulas debat perdana Pilkada Jakarta yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober malam kemarin. Ada tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang beradu gagasan seputar penguatan sumber daya manusia hingga transformasi Jakarta menjadi kota global. Kalau kita amati semalam, tidak ada serangan atau kritik yang cukup berarti yang terjadi dalam debat Pilkada Jakarta ini. Lalu bagaimana kemudian menilai jalannya debat semalam antara calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, kemudian Dharma Kun Wardana, dan juga nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Saya akan membahasnya, sudah tersambung melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Aljabar Strategi Kadam Mas Rifki Caniago. Mas Rifki, selamat siang, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat siang Manila. Ya, selamat siang Mas Rifki. Terima kasih menyempatkan waktunya berdiskusi kembali hari ini. Kita mengamati Pilkada Jakarta, Mas. Semalam sudah ada debat perdana, begitu ya. Untuk pengantar terlebih dahulu dari Mas Rifki, bagaimana melihat secara keseluruhan, begitu ya, jalannya debat Pilgub semalam, Mas Rifki? Ya, kalau kita melihat debat Pilkada Jakarta perdana ya dalam eh, tiga pasang calon itu Dharma Kun, Pramono Ranu dan juga Ridho, eh, kita melihat ada terkesan turun kasta secara perdebatannya. Memang debat ini kan memang tidak bisa kita anggap bahwa debat lebih utama, tapi tentu debat gagasan. Tapi kalau kita membandingkan dari beberapa periode sebelumnya, yaitu di eranya Pak Anies menghadapi Pak Ahok maupun Pak Jokowi yang menghadapi Fauzi Bowo, ini terkesan hambar dalam artian apa yang disampaikan oleh para kandidatnya. Meskipun dalam konteks gagasan, secara penampilan cukup soft apa yang disampaikan oleh tiga-tiga masing kandidat. Malahan kontroversi yang disampaikan oleh Dharma Kun yang lebih viral dibandingkan apa yang disampaikan oleh gagasan-gagasan yang disampaikan oleh tiga pasangan calon. Makanya saya rasa dalam konteks ini karena tidak ada petahana dalam tiga paslon ini, makanya narasinya cenderung banyak janji ya, karena tidak ada perbandingan dari apa yang mereka bekerja di Jakarta, kecuali perdebatan antara munculnya perbandingan antara mungkin Ridwan Kamil yang pernah menjabat di Jakarta di Jawa Barat, tentu ada perbandingan seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih spesifik soal Jakarta, kita tidak punya variabel untuk membandingkan para kandidat, karena tidak ada pun petahana yang bertarung gitu. Hmm. Ini yang menyebabkan bahwa apakah ini sebuah era baru yang pilkada yang lebih adem sehingga kita melihat gagasan-gagasan baru yang ditampilkan oleh para kandidat, tapi dalam konteks politik dari hal-hal yang dimunculkan oleh para kandidat, apakah mereka itu memandang bagaimana persoalan Jakarta, soal bantuan Jakarta, peluang lapangan kerja, ya dalam konteks tema menjadi Jakarta sebagai kota global, dalam konteks ini masih terkesan seremonial juga formal karena memang karena mereka ini memang tiga calon yang memang tidak punya track record dari Hmm. di Jakarta baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur, sehingga kita bisa mengukurnya ini hanya sebagai janji politisi terhadap masyarakat karena tidak ada perbandingan, tidak ada petahana yang maju. Ini yang menyebabkan bahwa kurang menariknya untuk kita melihat perdebatan yang semalam, Pak. Mhm. Mas Rifki, apakah juga bisa diamati selain tidak adanya petahana begitu ya, tidak ada yang menyatakan secara spesifik akan melanjutkan hasil kinerja di masa pemerintahan atau di masa gubernur yang lalu, apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan atau kalau secara politis bagaimana kemudian positioning PDIP atau partai-partai yang mengusung kandidat seperti Kim Plus begitu ya, ini juga mempengaruhi perdebatan semalam Mas secara politik. Ya, saya rasa ini juga mempengaruhi bagaimana sikap politik yang akan diambil oleh para kandidat ya.
mm, apalagi dalam proses transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo dan dalam sisi lain ini juga terbaca agenda PDIP akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran. mm, Apakah ini juga akan mempengaruhi secara psikologi gaya kampanye yang digunakan oleh masing-masing calon itu? Artinya kalau misalnya PDIP adalah menjadi partai oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran, secara otomatis nanti kita akan melihat bahwa akan terjadi sebuah narasi yang cukup tajam antara kandidat PDIP melawan beberapa partai Kim Plus. Dan kita melihat dari narasi yang muncul di Pilkada Jakarta, ini masih soft dan juga seremonial. Tapi kalau misalnya nanti di 20 Oktober nanti PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, saya rasa semua partai atau semua kandidat baik yang di PDIP maupun Kim Plus akan merasa didukung oleh Pak Prabowo Gibran. mm, Artinya tidak ada lagi narasi pemisah dari ini partai Kim Plus, ini PDIP. Artinya ini yang akan terjadi ketika misalnya dari misalnya PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo itu secara nggak langsung juga akan membuat uh, kontestasi di level bawahnya provinsi, kabupaten, kota ini juga akan lebih adem. Karena memang ketika misalnya PDIP di luar tentu kontestasinya akan berbeda karena mm, secara nggak langsung tentu Prabowo Gibran berkepentingan untuk memenangkan kontestasi di level lokal, provinsi lokal di kabupaten kota. Namun pada sisi lain partai oposisi kalau misalnya PDIP oposisi, mereka akan membangun posisi untuk memenangkan pilkada, untuk membangun bargaining politik. Maka ketika misalnya pilihan-pilihan yang diambil oleh PDIP nanti bergabung pemerintahan Prabowo Gibran, maka secara nggak langsung ini juga akan membuat narasi yang dimainkan oleh para kandidat PDIP di pilkada itu tuh lebih lebih dingin atau mungkin lebih mereka juga akan mengklaim bahwa mereka akan didukung oleh pemerintah terpilih begitu. mm. Oke, ini bagaimana kita juga bisa melihat secara positioning politik juga ya, Mas Rifki ya, ademnya perdebatan di perdana Pilgub Jakarta semalam. Kalau secara gagasan ini, Mas Rifki, kita masuk lebih detail terkait gagasan para kandidat. Secara umum terlebih dahulu, kalau Mas Rifki mengamatinya seperti apa? Sebelum nanti mungkin kita akan membahasnya lebih detail. Iya, secara umum tentu yang apa kita lihat tentu yang dimiliki oleh Ridho karena memang Pak Hmm, Ridwan Kamil tentu dia lebih santai menyampaikan karena pernah jadi wali kota juga kan nanti pernah jadi wali ya. kota pernah jadi gubernur Jawa Barat kan artinya tentu dia punya punya program-program yang juga pernah dilakukan meskipun beratnya bagi Pak Ridwan Kamil dia punya perbandingan ketika dia menjanjikan Mhm. ada apa apa namanya untuk apa, ruang untuk milenial dari kopi gratis misalnya tentu ada juga netizen yang membandingkan di Jawa Barat bagaimana Pak gitu kan artinya Hmm, ada faktor beban itu perbandingan karena tentu Pak Ridwan Kamil pernah jadi kepala daerah di Jawa Barat meskipun dia di Jakarta tentu ada usaha bagi apakah netizen tim sukses dari paslon lain untuk membandingkan itu dengan apakah kinerja Pak Ridwan Kamil itu sama dengan Jawa Barat atau tidak gitu. Ini yang saya rasa menjadi pertanyaan. Dan secara ide-ide cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil ya soal ide-ide dia itu melihat soal bagaimana mengatasi untuk melihat RT RW ya. dan pada sisi lain dia juga akan melihat bahwa pasangan dari Pramono Rano ini sangat bagi Dul ya. Dul menunjukkan cara-cara bahasa itu dia sangat Betawi. Ya kalau kita secara logat dia berbicara ya artinya dalam debat semalam itu dia menunjukkan dia sangat Betawi. Makanya dari program-program yang disampaikan tentu segmentasi yang dicari oleh Pramono Dul itu Betawi. Misalnya soal dia menyebut soal program Benyamin War dan lainnya ini kan sebuah isu-isu yang memang mengidentikan bahwa mereka itu adalah kandidat yang paling Betawi. Dan Hmm, tentu ini juga akan berkonotasi atau mungkin berbandingan, ada perbandingan dengan Mas Emil, Kang Emil dari Jawa Barat. Gitu. Dan saya ini nggak akan bisa dipisahkan dalam konteks persepsi bagaimana cara dari para kandidat ini untuk menampilkan apa narasi-narasi di pilkada. Sedangkan Darmakun ini kan secara posisi politik tentu dia mengambil ruang-ruang yang memang tidak dimiliki atau jadi dicari oleh dua kandidat itu Ridho dan juga Pramono Dul. Makanya saya lihat dari narasi yang dimunculkan oleh Darmakun memang yang paling jelas soal COVID ya. Artinya hmm, itu yang dibicarakan orang apakah ini kontroversi soal COVID-19, tapi yang diperbincangkan di netizen yang apakah secara marketing politik menguntungkan bagi Darmakun. Karena Darmakun yang selama ini
tidak menjadi tren pembicaraan utama bagi netizen maupun kelompok publik. Tapi ketika dia munculkan isu-isu yang kontroversial, ini menjadi bagi orang mungkin milenial atau Gen Z mencari siapa sih orang ini. Ya. Maka secara nggak langsung ini menjadi marketing politik bagi dia untuk dikenal oleh masyarakat di debat pertama ini, Mbak. Termasuk karena langsung trending satu di X ya Mas Rifki ya setelah adanya pernyataan kontroversial dari Darmakun ini. Kalau dari pernyataan yang kemudian disampaikan tadi Mas Rifki mengatakan ini banyak sekali janji-janji yang disampaikan termasuk diantaranya mungkin yang bisa kita bahas terkait budaya Betawi di Jakarta begitu ya. Mas Rifki kalau membandingkan bagaimana janji membangun budaya Betawi ala R.K. Suswono, lalu Darmakun yang mengatakan lewat pendidikan sejak dini harus dibangun dan yang dari paslon 03 Pramono Rano ini Benyamin S Award begitu yang juga akan disampaikan. Seberapa penting artinya bagaimana kemudian bisa menggait budaya Betawi ini menjadi kemasan janji di kampanye yang nantinya akan membuat pemilih-pemilih yang berasal dari Betawi asli ini memilih ketiga kandidat, Bang. Ya, kalau kita melihat bahwa tentu dari karena tiga kandidat ini adalah mereka yang bukan dari petahana, tentu janji yang mungkin bisa mereka lakukan dibandingkan membuktikannya. Ya. Makanya kalau kita melihat dalam konteks konkret dan juga realistis nggak dan janji-janji para kandidat ini untuk menarik suara atau elektoral. Tapi kalau kita melihat, tentu narasi ini tentu dia memiliki segmentasi yang juga apakah bisa diukur atau tidak. Karena kan Jakarta akan menjadi kota metropolitan yang cukup mungkin megapolitan ya dalam konteks dia multikultural ya. Artinya meskipun secara secara pemilih ini kan memang besar, misalnya kelompok masyarakat Jawa atau Betawi, mungkin wilayah lain yang atau mungkin Minang dan lainnya ini kan juga akan dominan di Jakarta. Karena kan Jakarta tidak bisa menjadi daerah yang diklaim oleh satu wilayah meskipun secara suku asli itu Betawi kan. Tapi Mhm. dalam konteks narasi yang dimainkan oleh tiga kandidat, tentu Betawi menjadi karena paling yang diyakinkan potensi berKTP Jakarta kan. Makanya secara branding mungkin ini yang diincar secara elektoral. Makanya ketiga kandidat memang merasa bahwa untuk menarik pemilih Betawi atau pemilih-pemilih yang secara kultur maupun secara elektoral punya ikatan batin yang kuat dengan Jakarta, ini menjadi target mereka itu. Makanya tapi kalau dalam konteks segmentasi pemilih yang memang dalam kategori apakah baby boomer atau X dalam pemilih yang senior, mungkin mungkin saja karena memang isu-isu kebudayaan, isu-isu tradisional ini masih menjadi perbincangan yang menarik bagi pemilih dalam kategori ini. Tapi pertanyaannya, ketika misalnya demografi pemilih itu tumbuh, misalnya dari meskipun mereka dari Betawi, dari Minang, dari Jawa, dari Sunda, tapi ketika mereka itu kategorinya Gen Z maupun milenial, tentu kategori variabel kultural nggak akan menjadi faktor utama bagi mereka untuk menentukan pilihan politik. Tentu mereka juga akan mempertimbangkan soal apakah rasionalitas, soal kinerja, perbandingan, siapa yang direkomendasikan teman mereka di media sosial, siapa yang paling diperbincangkan, tentu layak memimpin Jakarta. Tentu faktor viral tentu juga menjadi hal yang menjadi perbincangan juga ke depannya. Artinya variabel party ID yang dimiliki oleh kelompok elektoral yang ada mungkin dari kelompoknya Betawi, Jawa dan lainnya dalam konteks yang tradisional tentu punya perbandingan yang berbeda dengan generasi milenial juga Gen Z gitu loh. Hmm, Oke, baik. Itu terkait bagaimana kemudian budaya Betawi yang disampaikan oleh ketiga kandidat begitu ya, Mas Riffi. Ini yang juga kemudian menjadi isu yang paling krusial di Jakarta, persoalan kemacetan begitu. Mas Riffi, ada gagasan dari R.K. Suswono ingin transportasi air bisa melewati 13 sungai di Jakarta begitu ya. Lalu ada kerja work from home di sejumlah industri yang nanti akan digilir. Lalu dari Darmakun sendiri berencana mengatasi kemacetan lewat optimalisasi transportasi umum yang sudah ada dan kalau dibandingkan dengan Pramono Rano yang berjanji akan membuat jaringan Transjakarta lebih luas, bahkan ada pembebasan atau menggratiskan MRT LRT begitu, Mas Rifi, yang bisa diakses secara gratis kurang lebih 15 golongan masyarakat ya. Ini bagaimana kalau Mas Rifi melihat janji dari ketiga kandidat terkait kemacetan Jakarta yang paling menjadi isu krusial? Ya, kalau kita melihat janji soal macet ini kan udah sering juga diucapkan oleh Hmm, kepala daerah sebelumnya, Pak Ahok, Pak Anies, Fauzi Bowo, Sutioso. Ini kan cerita lama yang dimunculkan oleh para kandidatnya. Dan memang secara segmentasi elektoral
karena memang segmentasi kenapa mereka ini berjanji untuk itu, karena memang suaranya ada ya. Karena memang Ya. mereka yang paling menderita soal macet, tentu ada harapan baru kepada pemimpin baru. Makanya saya rasa ini lebih kepada narasi janji. Kalau memang Hmm. tidak ada unsur konkretnya. Karena memang narasi-narasi soal macet, banjir ini kan udah menjadi isu-isu lama oleh para kandidat. Karena memang belum selesai ya. Artinya Hmm. memang untuk mengurus Jakarta yang begitu secara menjemuk dan juga ramai dan lainnya tentu tidak mudah. Tapi paling tidak ini masih menjadi janji-janji yang digunakan oleh para kandidat setiap pilkada Jakarta. Dan saya rasa ini menjadi apakah ini faktor memang ada unsur suaranya dari elektoral, apakah kalau kita melihat dari William David Jeloan ini artinya yang terbaru itu kan, artinya Hmm. memang bagaimana menikmati Jakarta dalam artian itu ya kemacetannya Jakarta, bagaimana kelas menengah Jakarta mereka itu menikmati MRT. Tentu MRT gratis dan juga busway gratis itu menjadi sesuatu yang menarik bagi anak muda, ya Gen Z yang masih menikmati ini kan. Tapi yang juga harus diperhitungkan bahwa apakah menggratiskan MRT dan juga jalannya apakah logis secara pendapatan untuk perawatan MRT dan juga pendapatan untuk APBD Jakarta. Ini kan juga Hmm. harus kita rasionalkan. Karena kan janji-janji ini kan juga jangan hanya menjadi janji di kampanye kan, tapi juga harus harus bisa juga terukur. Karena kalau kita melihat kan iya baik itu Pak Ahok, Pak Anies, Fauzi Bowo sebelumnya tentu dia punya janji yang juga luar biasa. Ada yang terbukti, ada yang tidak. Tapi kan Hmm. terkadang ini kan janji-janji yang tidak konkret, ini kan juga perlu juga kita konfirmasi. Ya. Apakah, karena kan pemilih segmentasinya kan pemilih yang juga rasional untuk bisa memahami apa yang seharusnya dijanjikan dan apa yang tidak, begitu Mbak. Mhm. Ini kan juga tadi sempat disinggung Mas Rifki bagaimana Gen Z menjadi salah satu suara yang rasa-rasanya paling ingin diambil begitu ya Mas Rifki ya oleh ketiga kandidat. Termasuk ada janji-janji juga yang disampaikan oleh paslon 1, 2, 3 bagaimana bisa memberikan fasilitas yang baik untuk Gen Z begitu. Kalau di Jakarta sendiri Mas Rifki seberapa besar kemudian peluang Gen Z ini bisa mempengaruhi banyaknya suara yang masuk ke ketiga kandidat? Ya, kalau kita melihat potensi Gen Z dan juga milenial dalam konteks pemilihan, apalagi Hmm. Jakarta ya, artinya tentu eh, ya artinya kalau saya membaca terlalu ya kalau misalnya tawaran-tawaran itu lebih instan soal lapangan kerja soal ini, tapi dia Hmm. menawarkan ya apa eh, growth space ruang untuk berkembang dan lainnya untuk kalangan milenial atau Z itu kan satu instan ya, tidak menjadi solusi yang cukup berkelanjutan. Ini mungkin ada banyak program yang dimunculkan oleh para kandidat, tapi Hmm. secara pragmatis tentu ini yang dilakukan oleh para kandidat karena memang hobi anak-anak muda hari ini kan selain mereka itu bersosial media kan juga rebahan ya Pak. Artinya Hmm. rebahan dalam artian apakah dia akan menggunakan Mobile Legend dan lain ini kan saya rasa pilihan-pilihan pragmatis ini yang cenderung dimanfaatkan oleh para kandidat karena mereka menyediakan WiFi gratis dan lain ini kan apakah ini menjadikan solusi yang jangka panjang untuk Gen Z atau milenial? Sedangkan faktor yang menjadi masalah Jakarta hari ini adalah bahwa soal pendidikan yang mungkin nggak semua orang bisa akses misalnya, mungkin mahal atau gimana lainnya, meskipun ya nggak mencukupi itu. Yang kedua lapangan kerja atau keberlanjutan, kesediaan rumah. Ini kan rumah kan cukup mahal di Jakarta. Artinya ini kan juga isu-isu yang menurut saya juga penting soal dibicarakan juga oleh para untuk kepentingan anak muda. Tapi karena memang anak muda ini suka ngopi, maka ketika ditawarkan kopi gratis, ini memang ada efek elektoral kan. Tapi apakah ini memang dibutuhkan untuk SDM anak muda ke depan? Ini kan belum tentu juga. Ya. Tapi dalam untuk menarik suara ini cukup menarik apa yang disampaikan oleh para kandidat. Tapi untuk memikirkan apakah mereka itu bisa menjadikan ruang kampanye ini menjadi sesuatu yang logis secara Gen Z dan milenial memilih, ini mungkin tidak, tapi sekedar untuk mencari suara mungkin saya tertarik banget. Oke, dari hal yang simpel diberikan kopi gratis begitu ya, karena disampaikan bahwa ini punya budaya kopi atau budaya ngopi ini jadi salah satu hal yang paling penting juga di Jakarta. Ini kan kalau kita amati selain gagasan-gagasan yang disampaikan ya, Mas Rifki, termasuk kontroversi bagaimana pernyataan dari Dharma yang mengatakan konspirasi COVID-19 begitu. Ada juga yang kemudian menarik dan ingin saya tanyakan ke Mas Rifki bagaimana Dharma ini mengatakan mendukung Pramono Anung maju sebagai presiden dan nantinya akan menjadi staf ahli khusus bidang keamanan data apabila Pramono Anung menjadi presiden. Bagaimana sih Mas Rifki melihat statement-statement cukup
dalam tanda kutip nyeleneh begitu ya yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 ini, Mas. Ya, saya rasa kalau kita mengamati debat ya yang apa perdana ini, Hmm, Darmakun ini secara marketing politik ini cenderung apakah ya mungkin dia itu menjaga apakah asumsi dia selama ini adalah bagian yang memang instrumen yang tidak apakah potensial sebagai kandidat di Pilkada Jakarta, maka diuntungkan secara independen kan. Dan saya rasa tentu pilihan-pilihan politik yang dia ambil tentu dengan menempel, apakah menempel ya. dalam perbincangan di RK, ya kan dengan Ridwan Kamil kan soal COVID ya, dengan Hmm, Pramono kan soal jadi minta jabatan. Makanya isu dua isu ini menjadi isu trending topik dengan Darmakun. Dalam konteks ini tentu ada hal kalau kita menganggap nyeleneh dalam artian perdebatan politik, ini tentu menguntungkan, Mbak, karena ada marketingnya. hmm, Karena kan sebagai apa orang yang melihat bagaimana persepsi yang diuntungkan, tentu diuntungkan Madar Markun karena memang secara nggak langsung dia juga masuk dalam kanalisasi pemilihnya Ridho karena soal COVID-19. Yang kedua, dia juga masuk dalam kanalisasi Pramono Dul ketika dia minta jabatan. Kalau misalnya Pram jadi presiden. Dan saya rasa dalam konteks digital ini juga menguntungkan. Tapi sebagai ilmuwan politik yang sekolah politik S2, S1, S2, saya tentu saya memikirkan ini sebagai sesuatu yang tidak realistis dalam konteks politik ya. Artinya hmm, tentu ada hal yang memang penting untuk dilihat ternyata Darmakun lebih bermain dalam narasi-narasi yang memang mengejutkan publik dibandingkan narasi yang logis secara politik maupun secara kebijakan. Dan saya rasa ini yang memang makanya gimmicknya lebih lebih menonjol hmm. di Darmakun dibandingkan dua kandidat lain. Karena memang gimmick itu penting juga di pilkada, tapi kan paling tidak seberapa rasional ini juga berdampak bahwa publik meyakini bahwa tiga kandidat ini memang memiliki gagasan. Dan saya rasa ini yang tidak muncul dalam konteks semalam, meskipun ini ada, tapi lebih ke monolog, bukan menjadi Ya. sesuatu yang tajam untuk diketahui oleh publik. Karena kan untuk mengharapkan publik untuk mencari secara sendiri visi misi para kandidat, apa yang mereka lakukan ini juga akan sulit. Makanya harapan itu kan di debat sebenarnya. Seberapa Hmm. baik mereka itu menyampaikan dan seberapa tajam mereka itu memperbandingkan dengan kandidat lain. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, artinya ke depan yang kemudian harus dibenahi atau dievaluasi dari para kandidat dalam menyampaikan paparan visi misinya apa saja, Mas Rifki? Ya, saya rasa untuk pemaparan visi misi tentu apa secara substansi itu penting juga ya. Substansi itu Mhm. penting. Tapi bagaimana ya meskipun karena kan eh, kita juga harus berkacamata bahwa pemilih, terutama Gen Z milenial ini kan kalau Mbak apa Nila tahu sendiri bahwa mereka kan udah malas baca artikel yang panjang-panjang atau visi Ya. misi yang ribet-ribet ya. Artinya mereka suka video real, video pendek tentu bagaimana apa poin-poin yang cukup menangkap, tapi itu apa koheren dengan pemilih ini. Hmm. Makanya memang kalau misalnya ini tuh punya janji yang memang realistis, tapi to the point nah itu masuk akal bagi pemilih. Jadi ada kolaborasi entertain dan juga kolaborasi substansi itu kan. Artinya kalau misalnya isunya itu lebih kepada kolaborasi hanya entertain, tentu publik akan merasa ini cuma viral doang yang dapat. Tapi kalau mampu dia menerjemahkan visi misi yang ribet yang didaftarkan ke KPU tersebut, tapi dia terjemahkan dalam artian yang juga cukup menarik, tentu juga akan menjadi perbincangan bagi Gen Z atau milenial yang hari Hmm. ini memang tidak bisa melepaskan diri dari handphone, dari media sosial. Makanya eh, kita tidak melarang orang untuk memainkan narasi-narasi yang cukup apa berbeda, receh, tapi jangan recehnya aja, tapi juga Hmm. harus ada substansi yang memang terukur juga untuk orang, oh soal rumah, soal ini kan juga penting juga untuk jadi perbincangan, sehingga apakah narasi yang disampaikan oleh para kandidat ini sampai tidak atau tersimpan tidak dengan di benak pemilih. Ini kan penting juga. Daripada percuma untuk menyampaikan gagasan tapi nggak sampai di Ya. benak pemilih begitu. Dan bisa menjangkau seluruh segmentasi pemilih juga ya, Mas Rifki ya. Ya dari golongan menengah ke atas, middle dan juga golongan menengah ke bawah ini harus bisa tersampaikan lewat bagaimana pemaparan visi misi terutama yang disampaikan dalam debat. Masih ada beberapa debat lagi yang masih akan digelar. Kalau bisa memberikan skor nih Mas Rifki ke masing-masing kandidat, bagaimana kemudian debat perdana yang dilaksanakan RK Suswono dan Makun dan juga Pramono Anung ini skornya kalau dari penilaian Mas Rifki bagaimana, Mas? Ya skornya, ya Ah, kalau kita lihat skor ya masih
ya 70 ya 70 60 lah. Dan ya kita anggap 50 untuk Darmapun dan 60 ya. Nah, kalau untuk apa ambil seimbang lah Pramono dua hampir seimbang lah karena memang ini tapi belum Mhm. sampai 85 skornya belum sampai 85 ya. Artinya mungkin ini baru debat pertama tentu masih masih ada karena kenapa saya mengatakan seperti itu Mbak karena memang ini saling melengkapi artinya tentu kalau kita melihat dari Pramono Rano tentu Rano lebih menonjol karena Mhm. lebih dulu dikenal ya dan sedangkan Pramono juga cukup cukup bagus gagasannya tapi kan baru memulai untuk memperkenalkan diri sedangkan RK pasti RK lebih menonjol sedangkan Suswono Ya. belum menonjol meskipun secara pemilih dia PKS kan tapi ini kolaborasinya memang masih masih seimbang gitu. Tapi makanya saya rasa masih ada waktu. Tapi Darmarkun Dharmanya masih populer dibandingkan Kurnya. Artinya Mhm. ini yang kita lihat dalam artian bahwa ke depan tentu masih ada dua debat lagi. Nah, tiga debat ya. Artinya ada Ya. dua debat lagi yang akan menjadi tantangan bagi tiga kandidat. Saya rasa tentu proses politik maupun kampanye tentu mereka juga harus melakukan viral dulu atau mungkin memviralkan gagasan mereka yang secara substansi itu menjelang debat. Sehingga Mhm. masyarakat tidak bingung waktu debat. Masalahnya kan kita malahan mengetahui ide-ide praja hanya di debat. Ini kan waktunya pendek kan. Artinya tentu seharusnya ada sebuah apakah pola-pola kampanye yang dilakukan oleh para kandidat sehingga publik ini lebih mengkonfirmasi atau untuk melihat seberapa dalam dan seberapa dalam di debat. Bukan Mhm. lagi menjadi hanya ruang perkenalan visi misi di waktu debat. Gitu. Makanya sehingga publik bisa mengkonfirmasi seberapa baik para kandidat untuk menerjemahkan visi misi itu di debat. Makanya proses pra debat ini juga penting bagi kandidat untuk memperkenalkan visi misi mereka ke publik. Begitu, Mbak. Mhm. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Rifki. Ini masih ada dua debat lagi. Tadi beberapa PR yang artinya pemaparan visi misi, termasuk gagasan dan janji yang akan disampaikan ini harus bisa masuk ke seluruh elemen masyarakat ya. Tidak hanya terpaparkan dalam debat saja, tapi tidak masuk dan tidak bisa membuat pemilih ini bergerak untuk menjatuhkan pilihan ke paslon 01, 02 maupun 03 seperti itu. Kita masih melihat ya, Mas Rifki, nanti sembari melihat dua debat lagi, apakah ada perkembangan dari apa yang disampaikan oleh ketiga kandidat. Mas Rifki, terima kasih banyak. Luar biasa sekali untuk kesempatannya berdiskusi hari ini. Semoga di lain waktu nanti kita ada waktu berbincang kembali. Selamat beraktivitas kembali, Mas Rifki. Ya, Mbak. Ya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Aljabar Strategi, Mas Arif Kicaniago. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.